Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. La 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 la. Akan selalu ku ingat, akan aku lakukan pesan dari ibuku demi kesehatanku. Akan selalu ku ingat, lakukan 3M. Mengenakan masker bila bepergian, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak saat ku berbicara, agar aku sehat, sehat sekeluarga. La 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 la. Akan selalu ku ingat, akan aku lakukan pesan dari ibuku demi kesehatanku. Akan selalu ku ingat, lakukan 3M. Mengenakan masker bila bepergian, dan cuci masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun menjaga jarak saat ku berbicara, kurang lebih 1,5 meter, agar aku sehat, sehat sekeluarga. Mengenakan masker bila bepergian, dan cuci masker setiap 4 jam dengan air mengalir, pakai sabun menjaga jarak saat ku berbicara, jaraknya 1,5 meter, agar aku sehat, agar ibu sehat, agar ayah sehat, agar teman sehat, agar tetangga sehat, sehat se-Indonesia. Sehat se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda, kita hari ini masuk ke bab keanekaragaman hayati. Kita lihat tayangan yang bunda sajikan ini, ya, ada berbagai macam keanekaragaman hayati, ada hewan, dan ada tumbuh-tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran keanekaragaman hayati adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian, mengetahui keanekaragaman hayati di Indonesia. Setelah mengetahui keanekaragaman hayati di Indonesia, kalian diharapkan dapat menjelaskan manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Kemudian, setelah dapat menjelaskan manfaatnya, kalian juga dapat mengidentifikasi pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati
dan usaha perlindungan alam. Ya, jadi itu tujuan yang harus kamu ketahui dalam bab keanekaragaman hayati. Lihat tayangan di depan ini, mana yang lebih kamu sukai. Ya, jadi di sini ada gambar A dan ada gambar B. Ya, kita lihat. Gambar A dan gambar B. Gambar A di situ ada bulat-bulatan yang satu warna hitam, dan gambar B ada bulatan-bulatan yang berwarna-warni. Ini menandakan bahwa keanekaragaman di A menunjukkan kurang variasinya, sementara keanekaragaman di B bervariasi. Ya, kemudian apa itu keanekaragaman hayati? Ya, kita lihat di sini. Keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Ya, jadi kita lihat piramid dari keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen atau genetik. Kemudian keanekaragaman spesies. Ini menunjukkan spesies yang berbeda. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Berdasarkan piramid yang ditayangkan di PowerPoint tadi, keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi 3. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Ya, anak-anak, jadi bisa kita lihat tadi yang paling awal keanekaragaman hayati tingkat gen ini terjadi pada setiap spesies yang sama. Maksudnya dalam satu keturunan pun, dalam satu keluarga pun pasti kita ada keanekaragaman, ada variasinya. Misalkan dalam satu keturunan ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang. Begitu juga dengan keanekaragaman genetik pada tingkat rambut dalam satu keluarga. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, dan ada yang rambutnya ikal. Ya. Anak bunda, kemudian diikuti lagi oleh keanekaragaman tingkat spesies. Ini antar spesies yang berbeda, tapi pada tingkat spesies ini itu pada familinya itu biasanya sama, pada tingkat familinya masih sama. Kemudian setelah keanekaragaman tingkat spesies, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, pada keanekaragaman tingkat ekosistem ini banyak lagi variasinya, banyak lagi ragamnya. Ya, perhatikan anak-anak bunda. Iya, jadi ini contoh keanekaragaman tingkat gen. Kita lihat variasi warna pada bunga mawar. Yang seperti di awal tadi bunda jelaskan, ada variasi bentuk rambut dan variasi warna kulit manusia. Ya, jadi untuk variasi warna, iya, untuk variasi warna bunga ini kita lihat saja di halaman rumah kita, di halaman sekolah kita. Di halaman sekolah kita selain bunga mawar, banyak juga terdapat variasi bunga kembang sepatu atau hibiscus rosa sinensis. Kemudian variasi bunga bougainville, itu pada warnanya juga banyak macamnya. Kemudian ini tadi variasi bentuk rambut dan variasi warna kulit pada manusia. Jadi ini tayangan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Iya, untuk berikutnya lagi keanekaragaman tingkat spesies.
Ya, untuk keanekaragaman tingkat spesies, perhatikan anak bunda, ada kelompok hewan dan ada kelompok tumbuhan. Ya, jadi variasi spesies pada kelompok hewan ada singa, ada harimau, ada kucing dan ada cheetah. Sementara variasi spesies pada kelapa ada kelapa, ada lontar, ada aren dan ada pinang. Ingat ya anak bunda, variasi tingkat spesies ini berada pada famili yang sama. Berikutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini banyak sekali ragamnya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, anak-anak bunda harus tahu apa definisi dari ekosistem. Ya, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Maksud lingkungan biotik di sini lingkungan yang hidup, sementara lingkungan abiotik lingkungan yang tak hidup. Ya, anak bunda kita lihat di sini. Yang pertama ada hutan hujan tropis, ada lumut, ada padang rumput, ada gurun, ada hutan berdaun jarum dan ada pantai. Ini menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Oke, selanjutnya anak-anak bunda udah paham keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Ya, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa anak-anak bunda tanyakan kembali, boleh di GCR atau boleh di WA group. Kemudian kita lanjutkan ke anekaragaman hayati di Indonesia. Ya, berdasarkan karakteristik wilayah. Ya, ini perhatikan anak bunda, di Indonesia terdapat 10% spesies tumbuhan, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibia, dan 17% dari spesies burung yang ada di dunia. Ini untuk keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ya, kita lihat ini tayangannya. Lihat ada berbagai macam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ada Paradisaea minor, Rafflesia arnoldi, ada Amorphophallus titanum, Varanus komodoensis, Macrocephalum maleo. Ya, dari tayangannya anak bunda, kira-kira ada yang sudah pernah melihat, ada sudah pernah mengunjungi kira-kira tempat-tempat di mana burung ini berada dan hewan ini berada. Juga ini yang terkenal Rafflesia arnoldi. Anak-anak bunda sudah ada yang pernah melihatnya? Kalau sudah ada pernah melihatnya, bersyukurlah yang sudah pernah melihat. Bagi yang belum, nanti kita lihat di kebun binatang. Oke ya, anak bunda kita lanjutkan lagi. Jadi ini iya, kita lihat di mana dia berada. Pertama kita lihat keberadaannya di Sumatera, di Sulawesi dan Pulau Komodo atau Nusa Tenggara Timur. Kita lihat anak bunda nih panahnya. Iya, contoh spesies tumbuhan dan hewan endemik. Masih ingat bunda, anak-anak bunda, apa itu endemik? Endemik lawannya pandemik. Endemik adalah spesies tumbuhan atau hewan yang hanya terdapat pada daerah tertentu saja. Sementara pandemik sama seperti sekarang ini kan ada virus corona 19 itu bersifat pandemik, artinya pandemik menyebar terdapat di seluruh dunia. Jadi kalau endemik, tumbuhan dan hewan endemik hanya terdapat di wilayah tertentu saja, sementara kalau pandemik menyebar di seluruh dunia.
Paham anak bunda? Kita lanjutkan lagi. Iya, ini berdasarkan keanekaragaman mikroorganismenya. Masih paham kan? Mikroorganisme berarti organisme yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan persebaran organismenya. Jadi di sini ada 3 daerah persebaran. Kita lihat ya, berdasarkan garis Wallace ada 3 persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama, persebaran fauna wilayah Indonesia Barat, persebaran fauna di wilayah Indonesia Timur, dan zona peralihan antara Oriental dan Australia. Yang berikutnya lagi Flora Malaysiana. Flora Malaysiana ini maksudnya terdapat di antara Indonesia dan pinggiran luar negeri seperti Malaysia. Ya, kita lihat fauna Indonesia bagian barat apa-apa saja. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contohnya, ya coba lihat tayangan sini anak-anak bunda. Tayangannya ada pesut mahakam, harimau, kumbang Jawa, terenggiling, dan burung merak. Ya, jadi ini fauna Indonesia bagian barat atau disebut juga dengan oriental. Kemudian fauna Indonesia tengah peralihan. Fauna Indonesia tengah peralihan atau tipe peralihan atau tipe Australasiatik. Kita lihat. Ayo, siapa anak bunda yang sudah pernah lihat ini hewannya? Ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat burung nuri, karena burung nuri ini banyak dipelihara oleh pecinta burung. Katak terbang, ini katak terbang juga banyak terdapat di daerah kita. Kalau komodo, ya di daerah kita ini tidak ada ya, di Aceh, Anoa juga tidak ada. Kita lihat lagi anak bunda. Iya, fauna Indonesia bagian timur, kanguru tersebar di wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Kita lihat hewan-hewannya. Ya, jadi kita lihat ada kanguru, ada kadal, ada kata air, dan ada burung raja udang. Kenapa dikatakan burung raja udang? Karena dia sesuai dengan paruhnya yang panjang, dia suka mencari makanan yang ada di air seperti udang contohnya. Kemudian buah matoa. Buah matoa Pometia pinanta ini sekarang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama daerah Sumatera. Ya, kita lihat Flora Malaysiana meliputi tumbuh-tumbuhan yang terdapat di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Salomon. Kemudian berikutnya anak bunda, setelah kita mempelajari keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem, kemudian kita pelajari lagi tadi persebaran organisme berdasarkan garis Wallace. Sekarang kita masuk ke apa ya manfaat dari keanekaragaman hayati? Iya, adapun manfaat keanekaragaman hayati ya ditinjau dari kebutuhan primer, bisa digunakan sebagai sandang, misalnya ulat sutra. Ulat sutra ini bisa digunakan untuk baju. Kemudian dari segi pangan, dari jenis serelia atau padi-padian, sayur dan buah. Dari papan, pohon jati, sengon, dan dari segi udara menjadi bersih karena pepohonan. Kenapa udara jadi bersih? Karena kalau banyak pohon-pohonan berarti banyak yang berfotosintesis. Sementara fotosintesis ini mengeluarkan oksigen yang kita hirup, sementara manusia kita, pabrik, asap pabrik, dan kendaraan mengeluarkan CO2 yang bisa digunakan untuk bahan utama
fotosintesis. Ya anak bunda, jadi dari kebutuhan primer tadi ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemudian dari kebutuhan sekunder bisa sebagai transportasi, bisa untuk rekreasi, bisa juga untuk hiasan. Misalnya transportasi kuda, untuk rekreasi bunga, tanaman hias, dan keindahan bawah laut. Kemudian manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat dari nilai ekonomi, dari ilmu pengetahuan dan sosial budaya. Ya, jadi manfaatnya dari segi ekonomi, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi sosial budaya, dan dari segi religius. Ya, lihat anak muda nih tayangan yang ditayangkan. Apa yang Anda ketahui tentang gambar ini? Kita lihat ya. Ya, boleh kalian pikirkan kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang tanaman yang ada di gambar ini. Kemudian iya lihat anak-anak bunda lagi. Oke, apa pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati? Ya, kegiatan manusia yang mengakibatkan makin berkurangnya keanekaragaman hayati. Misalnya, iya ladang yang berpindah-pindah, intensifikasi pertanian, ini pembuatan lahan yang untuk memperluas lahan pertanian. Kemudian penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul. Ya, ada perburuan liar dan penangkapan ikan dengan tidak tepat. Kemudian ada penebangan liar. Ya, jadi ini kegiatan manusia yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Kemudian pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Ya, ada penghijauan atau reboisasi. Ini maksudnya penanaman kembali tanaman. Kemudian ada pengendalian hama secara biologi. Ada penebangan hutan dengan perencanaan yang baik. Ada usaha pemulihan hewan dan tanaman. Ada usaha pelestarian alam secara in situ dan ex situ. Kemudian usaha perlindungan alam. Kita lihat di sini. Ya, lihat anak bunda nih usaha perlindungan alamnya. Kita lihat saja ya. Ya. Oke. Kemudian usaha perlindungan alamnya.